Hello guys, welcome to my channel. Di sini bersama saya Anggisa Putri Maulani dengan NIM 2065145 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Di sini kita akan membahas topik yang berjudul kalkulasi biaya standar sebagai alat pengendalian manajerial. Yang pertama ada standar unit. Anggaran memberikan standar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial dengan membandingkan biaya aktual dan pendapatan aktual dengan jumlah yang terdapat pada anggaran pada tingkat aktivitas yang sama, maka diperoleh pengukuran efisiensi manajerial. Sebenarnya dasar dari standar unit ini telah ada dalam kerangka anggaran fleksibel. Agar anggaran fleksibel dapat berjalan baik, biaya variabel yang dianggarkan per unit masukan dari setiap unit keluaran harus diketahui untuk setiap item dalam anggaran. Biaya masukan variabel anggaran per unit keluaran merupakan standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi dari pembuatan anggaran fleksibel. Kemudian ada jenis standar. Di sini ada dua jenis standar, yaitu standar ideal atau ideal standard, menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. Yang kedua ada standar yang dapat dicapai atau currently attainable standard. Ini merupakan standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisien. Kemudian ada keputusan untuk menentukan biaya standar unit untuk suatu input tertentu. Di sini ada dua keputusan. Yang pertama ada keputusan kuantitas, yaitu jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output yang menghasilkan standar kuantitas. Yang kedua ada keputusan harga, yaitu jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang digunakan yang menghasilkan standar harga. Di sini ada perhitungan unit standar, yaitu rumusnya ada standar kuantitas dikali standar harga. Selanjutnya ada standar harga. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Tekanan pasar, kelompok dagang, dan tekanan eksternal lainnya membatasi ragam pilihan standar harga. Di sini, operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan personalia, dan pembelian memiliki tanggung jawab memperoleh pasar kualitas input sebagaimana yang diminta dengan harga terendah. Kemudian, dalam pembuatan harga standar, pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Sementara personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak pendapatan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Serta akuntansi di sini bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan mempersiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Kemudian ada biaya standar. Terdapat dua alasan mengapa biaya standar ini diterapkan. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja, di mana standar unit ini adalah syarat fundamental bagi anggaran fleksibel, yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Nah, sistem pengendalian anggaran ini membandingkan biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, dan menghasilkan adanya variansi. Yang kedua, di sini ada kalkulasi biaya produk, di mana dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk dibebankan pada produk dengan menggunakan standar unit dan harga untuk ketiga harga pokok produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan terlebih dahulu biaya overhead untuk tujuan perhitungan biaya produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual, serta overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan aktivitas aktual. Selanjutnya ada biaya produk standar. Nah, biaya standar selain digunakan pada organisasi atau perusahaan manufaktur, dapat pula digunakan dalam organisasi atau perusahaan jasa. Nah, meskipun organisasi jasa dapat dan melakukan perhitungannya biaya standar, organisasi manufaktur ini lebih umum menggunakannya. Untuk lebih jelasnya, konsep ini lebih mudah digambarkan dalam proses produksi. Selanjutnya ada analisis variansi. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diperbolehkan untuk output aktual dengan standar per unit. Nah, perhitungannya ini ada dua. Yang pertama ada masukan yang direncanakan atau yang dianggarkan, yaitu ada SP kali SQ, di mana SP adalah standar price per unit untuk suatu input, sedangkan SQ adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Yang kemudian ada biaya masukan aktual, yaitu
AP dikali AKI, di mana AP ini adalah actual price per unit input, serta AKI adalah actual quantity input aktual yang digunakan. Selanjutnya ada variansi harga dan efisiensi. Variansi anggaran total merupakan selisih antara biaya aktual masukan dengan biaya yang direncanakan. Dalam sistem biaya standar, total variansi ini dibagi menjadi dua, yaitu variansi harga dan variansi penggunaan. Untuk menghitung total variansi, ini sama dengan variansi harga ditambah variansi penggunaan. Variansi harga ini rumusnya ada AP dikurang SP dikali AKI. Dan ditambah dengan variansi penggunaan ini AKI dikurang SQ dikali SP. Maka disederhanakannya ini rumusnya bisa menjadi AP dikali AKI ini dikurang SP dikali SQ. Selanjutnya kita bahas analisis variansi bahan baku. Dalam analisis ini ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kolom dan yang kedua ada pendekatan rumus. Nah, mari kita bahas yang pendekatan rumus. Di sini ada dua. Yang pertama ada variansi harga bahan baku atau material price variance, disingkat dengan MVP. MVP ini mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Rumusnya ada MVP sama dengan AP kali AKI dikurang SP kali AKI, atau enggak ada MVP-nya ini sama dengan AP dikurang SP dikali AKI. Di sini ada contoh, misalnya crunchy crepes, maka MVP ini sama dengan AP dikurang SP dikali AKI, di mana AP-nya ini adalah $0,0069 dikurang SP-nya $0,0060, didapat hasilnya 0,009 baru dikali dengan AKI-nya yaitu 780.000, maka dihasilkan $702. Nah, presentase SP-nya ini sama dengan SP dikali AKI, yaitu sama dengan $702 dibagi dengan 4.680, maka dihasilkan dengan 15%. Yang kedua di sini ada variansi penggunaan bahan baku atau material usage variance, disingkat MUV. MUV ini mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Di sini ada rumusnya, yaitu MUV sama dengan AKI dikurang SQ dikali SP. Selanjutnya ada analisis variansi tenaga kerja langsung. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pertama ada pendekatan kolom dan yang kedua ada pendekatan rumus. Di sini kita bahas yang pendekatan rumus. Yang pertama di sini ada variansi tarif tenaga kerja atau labor rate variance, disingkat LRV. LRV ini menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Rumusnya ada LRV sama dengan AR dikali AH dikurang SR dikali AH, atau LRV ini sama dengan AR dikurang SR dikali AH, di mana AR ini adalah tarif upah aktual per jam, SR ini sama dengan tarif upah standar per jam, dan AH ini adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Di sini ada contoh seperti yang kita lihat. Nah, di sini kita hitung tarif tenaga kerjanya. Yang pertama AR ini didapat AR-nya ini sama dengan $7,35 dikurang SR-nya sama dengan $7 dikali AH-nya 360, maka dihasilkan $0,35 dikali 360 yaitu sama dengan $126. Untuk persentasenya SR dikali AH sama dengan $126 dibagi dengan $2.520, dihasilkan 5%. Yang kedua ada variansi efisiensi tenaga kerja atau labor efisiensi variance, disingkat LEV. LEV ini mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Rumusnya ada LEV sama dengan AH kali SR dikurang SH dikali SR, atau LEV sama dengan AH dikurang SH dikali SR, di mana AH ini adalah jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH sama dengan jam tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, dan SR adalah tarif upah standar per jam. Di sini juga ada contoh dari Crunchy Chips. Dapat dilihat bahwa untuk menghitung efisiensi tenaga kerja ini sama dengan AH dikurang SH dikali SR, di mana tadi AH-nya ini dapat
360 dikurang SH-nya 339,5 dikali SR-nya $7. Nah, dihasilkan 20,5 dikali $7, maka dihasilkan 143,5. Untuk presentasenya adalah SR dikali AH sama dengan 143,5 dibagi dengan 2367,5, maka dihasilkan 6%. Kemudian ada analisis variansi biaya overhead. Yang pertama ada variansi overhead variabel. Di sini ada dua. Yang pertama ada variansi pengeluaran overhead variabel. Nah, di sini mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variabel atau disingkat dengan actual variable overhead rate A4 dan tarif standar overhead variabel atau standar variable overhead rate disingkat dengan S4. Nah, tarif aktual overhead variabel ini adalah overhead variabel aktual dibagi dengan jam aktual. Nah, rumusnya di sini ada A4 dikali AH dikurang S4 dikali AH atau A4 dikurang S4 dikali AH. Kemudian ada variansi efisiensi overhead variabel. Di sini mengukur perubahan dalam konsumen overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Nah, rumusnya di sini ada AH dikurang SA dikali S4. Di sini ada contoh dari perusahaan Crunchy Crips. Dapat dilihat bahwa di sini ada data-data yang dibutuhkan. Kemudian kita akan menjawabnya. Yang pertama untuk variansi pengeluaran overhead variabel. Rumusnya tadi ada A4 dikurang S4 dikali AH, di mana A4-nya ini bernilai $4 dikurang S4-nya $3,85 baru dikali AH, maka dihasilkan sama dengan 60. Untuk variansi efisiensi overhead variabel, di sini rumusnya AH dikurang SH dikali S4, di mana AH-nya ini 400 dikurang SH-nya 378,3 dan dikali S4-nya tadi $3,85, maka dihasilkan $83,5 atau dibulatkan jadi $84. Selanjutnya di sini ada variansi overhead tetap. Di sini ada dua. Yang pertama ada variansi pengeluaran overhead tetap, mengukur perbedaan antara overhead tetap aktual dengan overhead tetap yang dianggarkan. Rumusnya ada overhead tetap aktual dikurang overhead tetap yang dianggarkan. Yang kedua ada variansi volume overhead tetap. Ini adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Di mana variansi volume ini pengaruhnya perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Di sini ada rumusnya, ini sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurang overhead tetap yang dibebankan. Di sini juga ada contoh dari Crunchy Chips dan datanya dapat dilihat. Nah, maka kita selanjutnya akan menjawabnya. Untuk variansi pengeluaran overheadnya ini kan rumusnya tadi ada overhead tetap aktual dikurang overhead tetap yang dianggarkan, maka overhead tetapnya aktual ini sama dengan $749.000 dikurang overhead tetap yang dianggarkannya $749.970, maka dihasilkan $970. Untuk variansi volume overhead tetapnya, ini rumusnya overhead tetap yang dianggarkan dikurang overhead tetap yang dibebankan, di mana untuk overhead tetap yang dianggarkan ini rumusnya ada tarif standar overhead tetap dikali jam standar aktual. Untuk overhead tetap yang dibebankan ini rumusnya tarif standar overhead tetap dikali standar overhead aktual, maka 32,05 dikali 23.400 baru dikurang 32,05 dikali 21.450, dihasilkan 749.970 dikurang 687.473, maka dihasilkan untuk variasi volumenya ini sama dengan $62.497.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang topik ini.